Sebuah channel Katolik bernama Dunia Katolik bertanya kepada saya sebagai berikut. Pertanyaan. Jadi, jika kamu mengatakan bahwa klaim Paus sebagai penerus Petrus adalah manipulasi mistis, maka kamu tidak hanya menolak kitab suci dan janji Kristus, tetapi juga mengabaikan kesaksian para bapak gereja dan bukti sejarah yang tidak terbantahkan. Yang lebih layak dipertanyakan justru adalah, apakah denominasi yang menyerang otoritas Paus memiliki jalur suksesi yang jelas dari para rasul? Atau hanya klaim sepihak tanpa dasar sejarah dan tanpa janji Roh Kudus? Nah, bagaimanakah saya menanggapi argumen channel Dunia Katolik itu? Jika Anda seorang Katolik, tolong saksikan video ini sampai selesai agar Anda tidak salah paham. Video ini adalah sambungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari video nomor 284 dan 285. Jika Anda belum menyaksikan kedua video tersebut, tolong saksikan dulu kedua video itu agar Anda memahami konteks video ini. Marilah kita mulai. Pertama, saya dituduh telah menolak Alkitab dan janji Kristus. Karena menolak klaim Paus sebagai penerus Petrus, maka argumen itu tidaklah benar. Karena penolakan saya itu tidak berarti saya menolak Alkitab ataupun janji Kristus. Tuduhan channel Dunia Katolik sangat menggelikan. Mengapa? Karena bagi saya, klaim-klaim gereja Katolik, yaitu gereja Katolik Roma, dibangun di atas Rasul Petrus, dan lain-lain klaim, hanyalah sebuah tafsiran, bukan sebuah fakta mutlak yang harus diterima. Pihak yang menolak tafsiran gereja Katolik itu, bukan hanya saya, tetapi juga banyak gereja lainnya. Misalnya, pihak gereja Ortodoks Timur dan gereja Ortodoks Oriental, dan gereja-gereja yang mengaku apostolik lainnya, juga menolak tafsiran sepihak gereja Roma. Nah, apakah karena gereja-gereja itu menolak klaim-klaim gereja Roma, berarti mereka menolak kitab suci dan janji Kristus? Tentunya tidak. Kedua, demikian juga, saya dituduh telah menolak suksesi apostolik, sehingga mengabaikan kesaksian bapak-bapak gereja dan sejarah gereja. Sehingga channel Dunia Katolik perlu menyampaikan tulisan bapak gereja, seperti Eusebius dari Kaisarea yang mencatat adanya suksesi apostolik dari gereja Roma. Saya rasa ada kesalahpahaman mengenai hal ini, yaitu saya tidak menolak suksesi apostolik dalam pemahaman historis, seperti yang dicatat oleh bapak-bapak gereja, tetapi klaim mandat ilahi, seperti yang diklaim oleh gereja Roma. Itulah yang saya sangkal. Bukan suksesi apostolik secara historis. Ingat, kita berbicara tentang manipulasi mistis. Yang saya perlu tegaskan di sini adalah klaim-klaim mandat ilahi. Oleh karena itu disebut sebagai manipulasi mistis. Dan mandat ilahi di sini adalah klaim-klaim gereja Roma, yaitu seperti adanya suksesi apostolik, maka berarti kesinambungan dan keaslian ajaran Kristen terjaga. Paus punya kuasa yang sama dengan Petrus sebagai pemimpin gereja yang memiliki yurisdiksi universal, sehingga umat Katolik berkewajiban untuk mentaati Paus dalam hal iman dan moral dan lain-lainnya. Nah, konsep suksesi apostolik ini memenjarakan dan mengendalikan pikiran semua umat Katolik, sehingga mereka berpikir bahwa karena Kristus sudah memberi mandat ilahi kepada Rasul Petrus, maka berarti mandat ilahi yang sama diberikan juga kepada para paus gereja Roma yang diklaim sebagai suksesor dari Rasul Petrus. Sehingga umat Katolik berpikir bahwa mengikuti dan mentaati paus gereja Katolik yang menduduki kursi Rasul Petrus dianggap sama mengikuti dan mentaati Kristus. Padahal mandat ilahi yang diklaim gereja Roma hanyalah sebuah tafsiran Alkitab. Saya katakan semuanya hanya tafsiran Alkitab belaka, karena misalnya, apakah saat Kristus berkata kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, ini berarti Petrus beroleh mandat ilahi berupa otoritas jurisdiksi universal atau supremasi Roma atas seluruh gereja, dan mandat ilahi itu juga diwariskan kepada para paus. Dan jika memang tafsiran gereja Roma dipercaya oleh seluruh gereja mula-mula, mengapa gereja Ortodoks Timur sebagai salah satu dari gereja mula-mula tidak sependapat? Jika paus gereja Roma adalah suksesor langsung dari Petrus dengan klaim-klaimnya seperti yang diajarkan oleh gereja Roma. Nah, jika gereja Ortodoks Timur menolak tafsiran gereja Roma itu,
Apakah berarti gereja ortodoks menolak kitab suci dan janji Kristus juga? Seperti channel Dunia Katolik tuduhkan kepada saya. Poin ketiga, dari mana kita tahu bahwa klaim suksesi apostolik yang diklaim oleh gereja Roma itu hanyalah sebuah tafsiran yang bersifat manipulasi mistis? Nah, hal ini sangat mudah dibuktikan bahwa klaim-klaim itu hanyalah tafsiran belaka karena tidak didukung oleh fakta kebenaran. Dan ini buktinya. Tentunya kita tahu bersama bahwa salah satu klaim gereja Roma adalah klaim punya suksesi apostolik, yang berarti gereja Katolik melalui magisterium, gerejanya menjaga kemurnian dan keaslian dari ajaran Kristus dan para rasul, dan ajaran itu diwariskan kepada Bapak Gereja dan Paus dari abad ke abad secara berkesinambungan. Dan semua ajaran itu terwujud dalam bentuk tradisi suci yang diklaim bersumber dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, umat Katolik sangat bangga akan adanya suksesi apostolik yang menjaga kemurnian doktrin gereja Katolik secara berkesinambungan. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah gereja Katolik melalui magisterium gerejanya telah menjaga kemurnian dan keaslian ajaran yang diwariskan oleh Kristus, para rasul dan bapak-bapak gereja? Tentunya tidak jika Anda memperhatikan argumen yang saya akan bahas. Nah, saya tahu bahwa saya telah berulang kali membahas mengenai katekismus gereja nomor 841, tetapi kali ini saya ingin membahasnya dari argumen yang berbeda untuk membuktikan klaim-klaim gereja Katolik tidak sesuai dengan fakta, kecuali tafsiran yang bersifat manipulasi mistis. Mari kita lihat sekali lagi katekismus nomor 841 yang mengatakan bahwa kaum muslim masuk ke dalam rencana keselamatan. Nah, saya memiliki pertanyaan bagi umat Katolik yang kebetulan menonton video ini, yaitu pertama, siapakah bapak-bapak gereja yang pernah mengajarkan ajaran katekismus nomor 841 itu? Dan yang saya maksud adalah, siapa nama bapak-bapak gereja yang mengajarkan sebelum Konsili Vatikan II, kaum muslim bisa masuk dalam rencana keselamatan? Kedua, coba perhatikan sebuah situs umat Katolik yang membahas tentang tulisan seorang doktor Alkitab yang sangat besar pengaruhnya terhadap doktrin gereja Katolik, yaitu Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas pernah mengkritisi ajaran Islam dan berkata sebagai berikut. Santo Thomas Aquinas, sang pangeran teolog dan doktor malaikat gereja, memiliki beberapa hal untuk dikatakan tentang Muhammad dan Islam. Dia, Muhammad, merayu orang-orang dengan janji-janji kesenangan duniawinya, yang mana nafsu kedagingannya itu memikat kita kepadanya. Ajarannya juga mengandung ajaran-ajaran yang sesuai dengan janji-janjinya, dan dia memberikan kebebasan penuh pada kesenangan duniawi. Semuanya itu tidak mengherankan, jika dia kemudian ditaati oleh orang-orang duniawi. Untuk membuktikan kebenaran ajarannya, ia hanya mengemukakan bukti-bukti yang sederhana yang mudah dipahami oleh seseorang yang punya kemampuan sederhana pula. Sungguh, kebenaran-kebenaran yang ia ajarkan itu dicampur dengan banyak dongeng, dan dengan ajaran-ajaran yang sangat salah. Ia tidak memberikan tanda-tanda mukjizat yang bisa membuktikan pengakuan klaim-klaim pernyataan ilahinya, karena pengakuan seorang guru kebenaran yang sejati hanya bisa dibuktikan melalui mukjizat-mukjizat yang disampaikan secara ilahi kepadanya. Sebaliknya, Muhammad mengatakan bahwa ia diutus oleh Allah, yang mana bukti tanda-tandanya juga dimiliki oleh para perampok dan tiran. Terlebih lagi, tidak ada orang bijak, orang-orang yang terlatih dalam hal-hal ilahi dan insani, yang percaya kepadanya sejak awal. Mereka yang percaya kepadanya adalah orang-orang kasar, dan pengembara padang pasir, sama sekali tidak mengetahui ajaran ilahi, dan dengan jumlah mereka yang banyak, Muhammad memaksa orang lain untuk menjadi pengikutnya dengan kekerasan senjatanya. Juga, pernyataan-pernyataan ilahi dari para nabi sebelumnya pun tidak memberikan kesaksian apapun tentangnya. Sebaliknya, ia memutarbalikkan hampir semua kesaksian dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan menjadikannya sebagai karangannya sendiri. Sebagaimana dapat dilihat oleh siapapun yang meneliti hukum-hukumnya. Oleh karena itu, merupakan keputusan yang cerdik darinya untuk melarang para pengikutnya membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, agar kitab-kitab itu tidak membuktikan kepalsuannya. Dengan demikian jelaslah bahwa mereka yang mempercayai ajarannya mempercayai kebodohan. Nah,
Pertanyaan yang perlu dijawab oleh umat Katolik adalah, jika Santo Thomas menentang ajaran Islam dan mengatakan bahwa ajaran Islam adalah sangat salah, maka mungkinkah Santo Thomas akan setuju dengan doktrin Gereja Katolik yang mengajarkan bahwa kaum Muslim bisa masuk dalam rencana keselamatan? Nah, jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ini berarti Gereja Katolik hanya memiliki suksesi apostolik hanya dari jalur para uskup, yaitu berupa catatan nama-nama uskup dan paus yang diklaim ditahbiskan sejak para rasul. Tetapi sayangnya, tidak memiliki garis suksesi apostolik berupa ajaran, karena tidak ada satupun bapak-bapak gereja sebelum Konsili Vatikan II yang mengajarkan Muslim bisa masuk dalam rencana keselamatan. Jadi secara doktrin pengajaran, suksesi apostolik yang Gereja Katolik banggakan telah terputus dengan bapak-bapak gereja. Gereja Katolik hanya memiliki garis keturunan, yaitu pengangkatan dan pencatatan nama-nama para uskup dan paus. Keempat, dan satu hal lagi yang perlu umat Katolik renungkan, sehubungan dengan klaim tradisi suci yang bersumber dari Tuhan sendiri. Coba renungkan hal ini, yaitu kita tahu bahwa ajaran Islam mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan Allah yang berinkarnasi, melainkan hanya manusia biasa. Tuhan Yesus tidak datang untuk menebus dosa manusia. Yesus tidak dibangkit secara jasmaniah, dan lain-lain ajaran yang bertentangan dengan inti ajaran Alkitab. Nah, bagaimana Muslim bisa masuk dalam rencana keselamatan jika Muslim menolak seluruh ajaran inti Alkitab? Bukankah ajaran Katolik ini sungguh menggelikan dan tidak masuk akal? Bukankah klaim tradisi suci Gereja Katolik yang dihasilkan oleh Collegium Magisterium tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, yang mengajarkan bahwa seseorang harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk selamat? Coba lihat Roma 10 ayat 9 yang mengatakan, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan ingat, Muslim menolak kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi bagaimana Muslim bisa selamat menurut ayat ini? Kini waktunya saya menjawab argumen dari channel Dunia Katolik yang bertanya, apakah ajaran Kristen yang saya yakini memiliki jalur suksesi yang jelas dari para rasul? Inilah jawabannya. Pertama, saya percaya akan kesetiaan kepada ajaran, bukan garis apostolik dan struktur hierarki gereja. Di dalam video ini, saya telah membuktikan bahwa Gereja Katolik telah menyimpang dalam ajarannya, meskipun mengaku memiliki jalur apostolik dan hierarki. Adanya jalur apostolik dan sistem hierarki tidak menjamin ajarannya berkesinambungan dari waktu ke waktu, karena manusia bisa mengubah ajarannya seiring dengan waktu. Tetapi apa yang Alkitab katakan tidak berubah. Jika Gereja Katolik telah menyimpang dari ajaran Alkitab, maka pengakuan adanya suksesi apostolik dan struktur hierarki menjadi sia-sia. Kedua, saya percaya kepada konsep sola scriptura, yaitu Alkitab sebagai otoritas tertinggi, bukan tradisi atau hierarki. Tentunya, bukan berarti tidak ada tradisi dan hierarki di dalam gereja, dan yang saya maksud adalah otoritas tradisi dan hierarki berada di bawah otoritas Alkitab. Oleh karena itu, 2 Timotius 3, ayat 16-17 menjadi dasar bahwa Alkitab diilhamkan Allah dan cukup untuk mengajarkan kebenaran. Ketiga, saya menolak hierarki eksklusif, karena saya percaya bahwa setiap orang percaya memiliki akses langsung kepada Allah melalui Kristus. Hal ini disampaikan di 1 Petrus 2, ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keempat, saya juga percaya bahwa gereja didirikan oleh Kristus, sesuai dengan Matius 16, ayat 18. Gereja di ayat ini adalah sekumpulan orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dari segala abad dan berada di seluruh dunia. Jadi gereja bukan gedung ataupun sebuah organisasi. Dan gereja itu juga adalah tubuh Kristus. Ini dikatakan di Efesus 1 yang mengatakan,
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat, sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kelima, saya percaya Roh Kudus memimpin gereja secara kolektif. Ini dicatat di Yohanes 16 ayat 13 yang berbunyi, Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.